semuanya, perkenalkan saya Razita Yasyazuna dengan NIM 221340119. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan prosedur tentang pendekatan client center. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih pendekatan client center itu? Jadi, pendekatan client center ini ada di bawah arahan Carl Rogers. Terapi ini memberikan klien rasa percaya diri dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahannya. Dengan kata lain, terapi ini berfokus pada pencarian solusi terhadap permasalahan apa sih yang terjadi pada klien. Permasalahan apa yang dihadapi oleh klien. Jadi konselor ini berperan sebagai fasilitator atau sebagai motivator saja. Keputusan mengenai jenis terapi ini yang digunakan sepenuhnya itu ada di tangan klien. Jadi Rogers mengatakan bahwa manusia itu individu yang mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Keterpusatan pada klien sering disebut dengan psikoterapi non-direktif, yaitu merupakan metode psikologis yang memperoleh gambaran tentang diri ideal dan diri sebenarnya melalui dialog dengan klien. Lalu di sini ada tahapan-tahapan teori yang berpusat pada klien. Yang pertama ada membangun hubungan. Jadi konselor ini dapat membangun hubungan dengan klien yang didasarkan dengan rasa kepercayaan, empati, dan pengertian. Jadi si konselor dapat menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi si klien agar si klien dan konselor dapat tukar pikiran dan perasaannya dengan nyaman. Selanjutnya yaitu eksplorasi, di mana dengan bantuan seorang konselor, pikiran, perasaan, dan perilaku klien itu diperiksa. Maksudnya apa sih? Jadi konselor ini secara aktif mendengarkan dan mengajukan pertanyaan terbuka. Supaya apa? Supaya si konseli ini dapat menceritakan permasalahannya secara gamblang dan terbuka serta secara transparansi gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, sehingga konselor ini harus bisa memancing bagaimana sih si klien ini dapat terbuka terhadap si konselor. Selanjutnya yaitu wawasan, yaitu dengan membantu klien kita mengulangi apa yang diberitahukan kepada mereka dan mengenali pola dalam pikiran dan perilaku mereka sendiri. Jadi si konselor membantu klien memperoleh wawasan tentang situasi yang mereka alami gitu. Jadi si konselor ini memberikan pengertian, memberikan wawasan situasi apa sih yang sedang mereka alami saat ini gitu. Selanjutnya yaitu tindakan. Tindakan yaitu terapis atau si konselor bekerja dengan klien untuk mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi situasi klien. Si konselor ini juga bisa memberikan motivasi lebih kepada si klien. Jadi si konselor ini juga harus bisa mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi situasi yang dialami oleh si klien sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan dalam menggunakan pendekatan behavioral, teknik pendekatan client center. Yang pertama yaitu si konseli datang ke konselor untuk meminta bantuan. Jadi itu kesadaran si konseli sendiri untuk datang ke konselor ketika dia membutuhkan bantuan. Selanjutnya, ciptakan situasi di mana orang yang mencari pengembangan diri dapat bertumbuh. Jadi kita harus menciptakan situasi di mana konseli ini dapat bertumbuh dan berkembang gitu. Selanjutnya, si konselor mendorong konseli untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas. Jadi si konselor ini harus bisa mendorong si konseli untuk mengungkapkan apa yang dia rasa, untuk mengungkapkan apa permasalahan mereka gitu. Si konselor ini harus bisa memancing bagaimana si konseli ini terbuka. Selanjutnya konselor menerima, mengakui, dan mengatasi emosi negatif. Nah, jadi konselor ini harus bisa menerima konseli, harus bisa mengakui konseli, dan harus bisa mengatasi emosi negatif yang si konseli ini bawa atau yang si konseli ini alami.
Nah, selanjutnya ada mengakui emosi negatif dengan mengungkapkan emosi positif, berarti lebih jauh. Jadi, si konselor ini dapat mengakui emosi negatifnya si konselor ini dapat mengakui emosi negatifnya si konseli dengan mengungkapkan emosi positif juga. Berarti jadi si konseli ini dapat mampu berkembang lebih jauh. Selanjutnya, konselor menerima dan mengakui perasaan klien dan menciptakan situasi di mana klien mempunyai kesempatan untuk memahami dirinya secara apa adanya. Jadi si konselor ini harus dapat menerima dan mengakui perasaan klien. Dan si konselor ini harus bisa menciptakan situasi di mana klien ini mempunyai kesempatan nih untuk dia berbicara, untuk dia memahami dirinya itu seperti apa, memahami dirinya itu secara gamblang, secara transparansi, secara apa adanya juga. Nah, selanjutnya yaitu memahami dan menerima diri sendiri untuk mencapai tingkat integrasi baru. Nah, selanjutnya ada citra diri si pencari nasihat atau si konseling memungkinkan dia mengambil tindakan. Jadi kita harus make sure si konseling ini citra diri si konseling ini memungkinkan dia untuk mengambil tindakan selanjutnya. Selanjutnya, orang yang meminta nasihat atau si konseling dapat mengambil keputusan dan tindakan yang positif. Jadi kita juga harus bisa meyakinkan atau harus bisa make sure nih si konseling kita ini dapat mengambil tindakan yang positif, dapat mengambil keputusan juga yang positif. Tapi tetap keputusan itu berada di tangan si klien. Bagaimana cara kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya yaitu klien memahami dirinya lebih dalam. Jadi kita harus bisa membantu klien untuk memahami dirinya itu secara mendalam, memahami itu siapa dirinya sebenarnya. Kita harus bisa membantu itu untuk mereka tuh memahami dirinya mereka dan supaya mereka tuh gak bingung dan mereka tuh tahu gitu tuh sebenarnya mereka tuh siapa dan kayak mereka tuh seperti apa sih, diri mereka tuh seperti apa sih gitu. Lalu munculnya aktivitas positif pada diri orang yang mencari nasihat atau munculnya aktivitas positif pada klien berarti hilangnya emosi negatif. Jadi kita harus bisa memunculkan aktivitas positif kepada klien agar emosi negatifnya itu hilang, diganti dengan aktivitas positif. Selanjutnya yaitu konseling berakhir ketika klien merasa tidak memerlukan bantuan konselor. Jadi kita tuh gak boleh maksa, kita harus tahu gitu tuh batasan kita tuh sampai mana ketika konseling kita ini sudah tidak membutuhkan bantuan kita, ya sudah, karena itu semua keputusan udah ada di tangan konseling sendiri gitu. Selanjutnya ada contoh penerapan teori. Jadi siswa yang kurang berprestasi, contohnya siswa yang kurang berprestasi adalah siswa yang mempunyai potensi relatif tinggi namun hasil belajarnya relatif rendah atau di bawah potensi atau citra dirinya. Pendekatan yang digunakan dalam studi kasus ini didasarkan pada perilaku Carl Rogers dengan menggunakan pendekatan konseling yang berpusat pada klien. Karena apa? Karena berdasarkan permasalahan yang dihadapi konselor, inti permasalahan ada pada diri konselor itu sendiri. Konselor kurang percaya diri dan belum mampu mandiri dan mampu bertindak berarti mewujudkan diri sebagai makhluk yang fungsional. Jadi gitu. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.